Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini di mata kuliah pertanian perkotaan, saya akan menjelaskan tentang pengolahan sampah organik skala rumah tangga. Oke, seperti yang kalian ketahui, di perkotaan itu jumlah penduduknya banyak, ya, pemukiman padat, kemudian orang dengan berbagai profesi yang berbeda-beda, serta banyaknya fasilitas-fasilitas yang tersedia. Sehingga dari hal tersebut, maka dihasilkanlah sampah yang sangat banyak. Oke. Nah, untuk menanggulangi hal itu, ya, dalam konteks pertanian perkotaan, ya, kita bisa melakukan langkah kecil yang sangat berdampak besar ke depannya, yaitu dengan pengolahan sampah organik skala rumah tangga. Oke, untuk skala rumah tangga, ya, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah rumah tangga seperti sisa dapur, kemudian sisa-sisa daun di halaman sekitar, ya, itu untuk menjadi pupuk. Yang kemudian pupuk kompos itu nantinya akan siap dipakai sebagai media tanam atau campuran dari media tanam. Oke. Dan kalau dilihat ya dari gambar ini ya, bahan asal limbah organik rumah tangga itu dapat dibiodegradasi oleh larva BSF. Biodegradasi itu adalah mendegradasi ya secara biologis dengan larva BSF. Pernah dengar eh, larva BSF? BSF itu adalah Black Soldier Fly adalah tentara hitam yang punya fungsi yang sangat strategis untuk mendegradasi ya sampah yang ada di lingkungan kita. Ya, karena lalat ini adalah salah satu lalat yang sangat berfungsi ya tadi untuk mendegradasi dan juga tidak membawa penyakit. Ya, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk mendegradasi sampah-sampah organik gitu. Dan nantinya hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk hal lainnya, seperti nanti yang akan saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh ya, bak composting di skala rumah tangga. Ya, mungkin ini terlihat besar, tapi kita bisa membuatnya yang lebih kecil, ya, sesuai dengan ukuran eh, rumah masing-masing, gitu. Oke, dengan bahan bakunya adalah bahan organik itu. Oke. Nah, ini dia Black Soldier Fly ya. Kalau kalian pernah perhatikan ya, yang di sebelah kiri itu adalah magotnya atau larvanya ya, yang mana magotnya ini sangat rakus terhadap sumber makanan. Makanannya adalah yaitu limbah bahan organik. Dia mampu mengurai dengan cepat atau memakan dengan cepat sisa-sisa limbah rumah tangga itu, gitu. Kemudian dari hasilnya itu kita akan mendapatkan kotorannya atau fesesnya. Nah, yang itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, gitu. Dan untuk larvanya sendiri itu bisa menjadi sumber protein ya bagi unggas atau bagi ternak ya karena dia bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak gitu. Oke. Dan ini adalah BSF yang dewasa ya. Ketika dia sudah memasuki fase dewasa dia akan seperti ini gitu. Oke. Nah, ini adalah siklus hidup dari Black Soldier Fly. Oke. Nah, siklus hidupnya ya sampai 15 hari ya, kurang lebih 15 hari dari telur ya, kemudian larva, pupa, kemudian menjadi serangga yang dewasa. Nah, ini adalah metamorfosis sempurna ya dari serangga. Kita bisa lihat dari telur sampai ke larva itu 13 hari. Nah, di larva inilah mereka akan memakan dengan cepat ya semua jenis limbah organik itu yang kita taruh di bak penampungannya. Kemudian prepupa ini dia masih bisa gerak-gerak tapi belum sepenuhnya menjadi pupa.
Nah, ini juga bisa menjadi pakan juga untuk unggas. Kemudian dipupa dan kemudian BSF. Dan BSF dewasa inilah kembali lagi nanti menjadi atau menghasilkan telur. Nah, ini adalah instalasi skala rumah tangga ya yang bisa kita buat ya di lingkungan kita. Ya, itu ada bahan-bahannya, ada atapnya, ada tutup baknya, saluran air lindi, dan juga dasar lantai bak. Kenapa ada saluran air lindi? Karena itu nanti ada eh, sisa-sisa ya hasil dari penguraian itu, ada air bekas dari kompos atau dari bahan organiknya itu, yang kemudian kita bisa panen juga untuk menjadi pupuk organik cair seperti itu. Nah, ini bak kompos skala rumah tangga ya. Atau kalau kalian dalam satu RT atau satu kampung itu punya lahan khusus, itu bisa kita membuat secara komunal ya, lebih besar lagi dan pemanfaatannya juga lebih banyak lagi. Nah, yang mana nanti ibu-ibu itu bisa memberikan ya sampahnya itu ke lokasi eh, rumah kompos dalam satu RT atau dalam satu kampung seperti itu. Secara kolektif ya dalam memberikan sampahnya. Oke, ini di skala komunal sudah. Nah, selain itu, selain pakan ya, pakan ternak, kita juga bisa mendapatkan kompos. Ya, kalau kita mau membagi ya sampah organiknya itu untuk bahan makanan dari BSF atau murni untuk kompos difermentasi itu bisa atau keduanya juga bisa. Nah, ini adalah contoh kompos dari 5 rumah tangga. Ya, nah ini untuk em, tujuannya adalah ya, yang pertama adalah untuk membuat rumah itu bersih dan sehat ya. Minimal kita bisa menanggulangi sendiri ya limbah organik yang ada di sekitar kita atau sampah organik yang ada di sekitar kita. Tuh. Nah, bahan atau hasil sampingnya itu adalah kompos. Ya, yang ini juga kita bisa jual walaupun memang bukan sesuatu yang kita prioritaskan untuk menghasilkan, tapi kita punya hasil sampingan ya dari pengolahan rumah tangga. Kemudian limbah ini kemudian bisa digunakan ya untuk tanaman ya, tanaman-tanaman yang kita miliki ya. Pupuk tanaman ini adalah kompos dari limbah padat. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik untuk daerah kita sendiri. Oke, ini juga. Ya, dan hasil biokonversi limbah organik itu, tadi yang saya katakan, ada yang berupa media tanam, berupa kompos, atau larva BSF, ya, protein untuk pakan, atau juga bisa menjadi fish pellet. Ya, 50% limbah organik itu bisa juga diolah menjadi fish pellet. Nah, mungkin untuk fish pellet ini kita membutuhkan satu lokasi ya untuk pembuatannya, ya, atau memang diprakarsai oleh satu orang gitu. Dan yang paling sering dilakukan untuk skala rumah tangga mungkin yang bagian kompos dan juga larva BSF gitu. Oke, dan selain itu ya, kalau memang bisa ya untuk mengolah lagi, membedakan lagi organik anorganik, kemudian anorganik dipisahkan lagi, mana yang plastik, mana yang kertas, mana yang logam atau kaleng, itu juga bisa. Ya, ini contohnya adalah pengolahan sampah plastik ya menjadi BBM. Ya, kemudian atau premium minyak tanah atau solar. Jadi ini sudah tahap yang lebih lanjut lagi gitu ketika kita ingin memaksimalkan pengolahan sampah rumah tangga di perkotaan. Oke, dan ini adalah rangkuman dari pengolahan limbah rumah tangga ya. Itu ada limbah padat rumah tangga yang akan dibagi menjadi anorganik dan organik. Ya, yang mana organik itu nanti menyumbang 70% sebenarnya ya.
sisa makanan, kemudian tanaman atau yang lainnya ya. Tidak hanya dari rumah tangga, tapi juga skala misalnya untuk restoran dan lain-lain itu juga bisa melakukan pengolahan ini secara mandiri, yang nanti akan menghasilkan kompos. Nah, sedangkan yang anorganik itu juga akan dipilah lagi menjadi metal atau dan kertas, itu biasanya akan diambil oleh pemulung ya, atau kita buat bank sampah seperti itu. Dan kemudian yang plastik, ya itu bisa jadi pirolisis, dan yang lain-lainnya yang memang kita tidak mampu untuk mengurainya, itu bisa kita bawa ke TPS. Seperti itu. Oke, itu dia tadi eh, mengenai tentang pengolahan ya sampah rumah tangga di perkotaan ya. Semoga dengan hal ini kita bisa ya melakukan langkah kecil untuk membantu ya meringankan eh, pemerintah ya, mungkin dari sini pemerintah kota dalam mengelola eh, limbah ya atau sampah yang ada di sekitar kita. Ya, dengan hal yang sederhana seperti memisahkan organik dan organik dan kemudian mengolah yang organik itu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Selamat siang.